Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi dengan gue Huda di Ahli Optimasi. Karena mahir itu penting. Buat lo yang baru pertama kali kesini, channel ini membahas tentang self skill development untuk menyelesaikan pekerjaan lo di kantor dengan lebih mudah dan cepat. Jadi gue bakal bantuin lo supaya mahir melakukan pengolahan data menggunakan Microsoft Office, mulai dari ilmu yang paling dasar dan yang paling sering digunakan. Metode sharing dalam channel ini dibuat secara bertahap biar otak lo gak meleduk bro. Pada session sharing kali ini yang ingin dibagikan adalah bagaimana sih cara menggunakan fungsi VLOOKUP di Microsoft Excel. Ada banyak caranya. Nah, untuk yang pertama yang harus kita siapkan adalah kita harus punya tabel data atau tabel bantuan, biasanya kita sebutnya tabel bantuan. Nah, di sini kita udah siapin tabel bantuan dari Mariam Toko Serba Ada. Apapun yang kamu butuhkan, belanjanya di toko serba ada Mariam Serba. Jangan lupa belanja di Mariam Serba. Nah, untuk menggunakan VLOOKUP VLOOKUP ini sebenarnya dia ada temannya namanya HLOOKUP. Tapi biasanya kalau dalam pengolahan data yang kita gunakan itu lebih sering menggunakan VLOOKUP dibandingkan HLOOKUP, karena biasanya pembuatan tabel itu ya dibuat secara vertikal. Jadi data acuannya juga berbentuk vertikal, makanya kita lebih sering pakai VLOOKUP begitu. Secara fungsi semuanya sama sih fungsinya, cuman lebih sering aja, lebih familiar kalau misalkan teman-teman menggunakan VLOOKUP. Nah, fungsi dari VLOOKUP ini apa? Pertama, kalau misalkan kita punya datanya satu, itu memang gampang. Tapi kalau kita punya data banyak, kayak gini nih, ada 10, ini baru 8 data, belum ada ratusan atau bahkan ribuan data, itu bisa banget pakai VLOOKUP. Tapi kita cuma mencari satu data doang gitu. Nah, caranya kayak gini. VLOOKUP itu kalau misalkan kita tulis di sini data acuannya atau biasa kita sebut sebagai primary key. Nah, di nama barang dia biasanya posisi di sebelah kiri seperti ini. Nah, kalau itu nanti kita isi di sini, nanti kode produknya keisi otomatis, beratnya terisi otomatis, harga jual juga terisi otomatis. Kurang lebih begitu. Caranya gimana sih? Contohnya, misalkan kita isi gelas. Kalau kita cuma isi gelas di sini, kode produk di sini kan kosong, nggak keisi, beratnya nggak keisi, harga jualnya nggak keisi. Nah, kita mau ini semuanya terisi secara otomatis saat kita mengisi satu kolom aja. Kurang lebih begitu. Nah, sekarang kita masuk ke caranya menggunakan VLOOKUP. Pastikan kita sudah menyiapkan tabel bantuan atau tabel tabel array, kita sebutnya tabel array. Nah, ini tabel arraynya di sini. Caranya gini. Ini kita hapus dulu ya. Masuk ke selnya kode produk, di sel C13. Sama dengan masukin rumusnya VLOOKUP, buka kurung, lookup value itu biasanya di sini primary key sebelah kiri. Terus juga kita kasih titik koma. Setelah titik koma, kita pilih tabel array-nya atau tabel bantuannya. Boleh dari sini, dari nama barang atau dari mulai panci. Tapi kalau lebih aman sih dari nama barang, biar kepilih semua tuh, jangan sampai kelewat. Nama barang sampai yang paling ujung. Misalnya datanya ada ribuan, tarik sampai seujung-ujungnya kayak gitu. Setelah kita pilih, kita pastikan klik F4. Fungsinya F4 ini, misalnya nanti kita tarik ke bawah, turunin ke bawahnya otomatis, dia tabel array-nya bakal ada di posisi yang sama, nggak bakal bergeser. Fungsinya kayak gitu. Terus kita kasih titik koma, atau kadang-kadang ada juga yang menggunakan koma, disesuaikan dengan kebutuhannya atau pengaturan di komputernya masing-masing. Terus kita di sini ada pilihan kolom indeks. Kolom indeks ini data yang mana sih yang mau dimunculkan dari tabel ini? Kan kolom 1 kita hitungnya satu di sini. Satu dari yang paling kita pertama kali pilih. Kolom 1 kan sudah menjadi data acuan. Jadi terus kode produk ada di sini, ada di kedua. Jadi ini kita sebut sebagai kolom kedua. Kita tulis 2. Terus dikasih titik koma lagi. Nanti ada pilihan mau pakai true atau mau pakai false. Kita pilihnya yang false. Fungsinya false ini kalau misalkan nanti datanya memang nggak ada, dia bakal munculin NA. Seterusnya nggak bakal berpengaruh. Tapi kalau misalkan kita pilih true, nanti misalkan datanya kita tarik ke bawah, si siapa itu namanya, data yang dia bakal ngambil data yang sebelumnya udah benar dia angkat ke bawah gitu. Tapi itu penjelasan yang berikutnya deh, nggak bisa dijelasin di sini. Kita pilih yang false ya, false.
tutup kurung, terus enter. Nah ini kan NA. Kenapa dia NA? Karena nama barangnya kosong. Kan di sini kagak ada yang namanya data kosong. Kalau kita tulis nih gelas atau panci atau pengki, kita tulis pengki coba. Pengki itu kodenya apa sih sebenarnya? Nah pengki itu kode produknya MT003. Bener gak? Bener dong. Terus sekarang kita coba lagi isi yang di beratnya. Berat ini bedanya sih sebenarnya cuman di sini nih, di kolom indeksnya aja. Karena dia ada di kolom 2, berat itu ada di kolom 3, cuman ngerubah ini aja. Kita tinggal bisa copy. Misalnya nih, kalau misalkan kita isi geser gini nih, data gini, ini bisa banget. Tapi sayangnya dia karena si B13 ini kita nggak primary key, nggak dikasih dolar atau nggak dikasih F4, kita kunci, maka dia juga nanti di kolom D ya itu dia jadi berubah jadi C13. Kurang lebih begitu. Kalau mau dikunci, kunci. Jadi kalau misalkan kita mau geser, tinggal kunci aja. Dia tinggal dirubah. Tapi karena kita lagi belajar, ini kita tulis manual. Ya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, data acuannya tetap yang ini, B13 titik koma, tabel arraynya jangan lupa dari nama barang sampai yang paling bawah, meskipun itu ada ribuan. Kemudian klik F4 titik koma, terus kita pilih tadi ada di baris kolom yang berapa nih, 1, kedua, ketiga, berarti itu dari kolom ketiga. Jadi kita tulis 3 titik koma false, tutup kurung, enter. Nah pengki itu beratnya 900 gram loh. Terus harga jualnya gimana caranya? Kita pilih V lookup, buka kurung, ini juga B13 titik koma, tabel arraynya jangan lupa dari nama barang, F4 jangan lupa, titik koma, sama dia ada di kolom ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kita di kolom 4, tulis aja 4 titik koma false. Tutup kurung, enter. Ya kurang lebih begitu. Nah ini penggunaan VLOOKUP kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita isi pengki di sini, kode produknya keisi otomatis, beratnya terisi otomatis, harga jualnya terisi otomatis. Kalau misalkan kita isi gayung, berubah tuh dia tuh jadi MT002, beratnya jadi 400, harga jualnya jadi 12.000. Atau kita isi gayung tapi dengan huruf kecil semua, huruf besar semua coba. Nah dia masih tetap kebaca. Atau huruf kecil semua, dia masih tetap kebaca. Sapu. Jadi sebenarnya huruf kecil, huruf besarnya juga nggak berpengaruh, sangat tidak berpengaruh. Kurang lebih begitu ya. Sampai di sini dulu, terus belajar dan tambahkan ilmu lo sampai mahir ya. Karena mahir itu penting.